Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Islam kita, menjaga iman kita, menjaga akidah kita sampai akhir umur kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ada yang namanya maqasidul haya, ada yang namanya nahjul haya, ada yang namanya wadhihatul haya. Kadang kita ini menjalani kehidupan seperti ngalirnya air. Ya sudah gini-gini aja. Nanti kalau sudah tiba waktunya, ya sudah wafat, dan kita berharap dalam keadaan husnul khatimah. Amin insyaallah. Tapi untuk menggapai husnul khatimah itu perlu kiat-kiat, cara-cara. Tidak bisa sekedar kita berangan-angan kita wafat sholat di masjid kah, atau wafat di akhir umur mengucapkan kalimat tauhid, atau di akhir umur kita dalam keadaan beribadah tanpa kita ada usaha untuk menggapai tersebut. Kalau tujuan hidup pasti Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan dalam Al-Quran dan itu jelas. Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia dan jin kecuali tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud ibadah di sini bukan terus satu hari full selama 24 jam. Bahkan selama hidup kita Allah kasih batas 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun full untuk melaksanakan prosesi ibadah. Enggak. Kita sholat aja dalam peristiwa Isra Mi'raj masih dikorting sama Allah sampai jadinya 5 waktu. Sekalipun dikorting pun kadang kita masih lalai dalam mengerjakan ibadah tersebut. Wah, kita kalau sholat subuh biasanya usolli fardhu subhi kawanan, ya kan? Kawanan, banyaknya kawanan masih ada. Sore kadang capek dari kerja, dari luar mepet sholatnya dekat maghrib. Isya ketiduran. Padahal tujuan kita hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tapi makna ibadah di sini tidak kemudian terus setiap hari kita harus berpuasa, setiap hari kita sholat ribuan rakaat, setiap hari kita sedekah. Enggak. Tapi memaknai menjalani kehidupan menjadi satu nilai ibadah. Kalau kita hidup tanpa mencari rezeki, ya tidak bisa hidup kadang. Walaupun rezeki itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala sesuatu yang melata di muka bumi pasti Allah kasih rezeki. Bukan sekedar manusia, hewan dan lain sebagainya. Dan rezeki itu tidak bisa dimaknai 100% secara logika. Kalau kita lihat tahu cicak tahu ya. Cicak itu kan nempel di tembok. Tapi makanannya kan terbang. Nyamuk, laler, ureng-ureng, laron. Kalau secara logika hewannya nempel, makanannya terbang, tidak mungkin bisa nyambung.
Cara dapatkannya gimana? Nah, apakah terus setiap kita lihat cicak-cicak itu kalau mau makan mencolot ke tembok yang lain kan enggak? Nah, pencolotan akhirnya di mana-mana. Tapi Allah buat ada namanya kalau orang Jawa bilang jalaran. Nah, ada jalurnya. Nah, Allah buat lidahnya cicak itu kayak nyamuk perempuan. Jadi kalau nyamuk lihat rasanya pengen deket, dimakan jadi rezekinya. Kalau secara logis, kadang semua tidak bisa dimasukkan secara logis. Nah, ada satu cerita, mungkin sebagian sudah paham dengan cerita ini. Rezeki itu ditunggu atau dicari? Halo, ditunggu apa dicari? Nah kalau ibu-ibu ditunggu ya bu. Nah, pokoknya bapak ngasih uang belanjan baru belanja. Nek ndak ada belanjan ya ndak masak, tutup dapur. Dicari atau ditunggu? Dicari. Sepakat ya semua dicari ya. Saya kasih cerita satu. Kalau kita dalam ilmu syariat fikih ini kan ada 4 madhab yang populer. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Ahmad bin Hanbal. 4 madhab ini semua murid sama guru, sanad ilmunya nyambung. Imam Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf, Abu Yusuf punya murid Imam Malik, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Sebetulnya satu rentetan guru, tapi punya pola pikir masing-masing dalam syariat fikih. Yang paling dekat itu Imam Syafi'i dengan Imam Malik, guru beliau. Suatu saat Imam Syafi'i dan Imam Malik ini duduk memperdebatkan masalah rizki. Imam Syafi'i berpendapat rizki itu harus dicari, tapi gurunya Imam Malik berpendapat rizki itu dinteni wae. Nek wis jatahe lak teko. Debat. Alhasil dari hasil debat itu Imam Syafi'i ngikut Imam Malik. Ya sudah, saya tak ikut jenengan, rezeki itu ditunggu. Ya, ndak cari kerja, duduk sama Imam Malik. 1 hari ndak dapat makan. 2 hari puasa. 3 hari puasa. Mulai hari keempat ndak kuat Imam Syafi'i. 4 hari ndak makan. Nek suruh minum air terus geblak kata Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i protes sama Imam Malik. Nggak bisa, ini rezeki harus dicari. Ini 4 hari kita nggak makan ya Imam. Kalau ini nunggu 1 minggu nggak makan, kita bangkai di rumah. Kata Imam Malik, sudah, kalau ente mau cari rezeki silahkan cari. Keluar Imam Syafi'i cari rezeki. Jualan, kerja, cari peruntungan, sampai subhanallah Imam Syafi'i jual daripada sebagian waraqah kitab, dapat upah anggur. Tahu anggur ya? Dapat upah anggur banyak. Akhirnya anggur itu dimakan sama Imam Syafi'i karena 3 hari 4 hari tidak makan. Sampai kenyang, sisa anggurnya. Ketika Imam Syafi'i mau pulang bawa anggurnya ke rumahnya, dia bilang dia keingetan gurunya Imam Malik. Wah, guru saya 4 hari tidak makan. Kalau saya bawa pulang ini saya zalim sama guru saya. Mosok saya pulang bawa rezeki banyak, saya tidak bagi-bagi ke guru saya. Disisihkan anggurnya, berangkat sambil mau pamer sama Imam Malik. Ini loh anak keluar dapat rezeki. Nah, berangkat ketemu Imam Malik, datang kepada Imam Malik, wahai guru, alhamdulillah, ini bukti ilmu saya. Keluar cari rezeki, dapat upah anggur. Subhanallah, saya ini mau pulang bawa anggur saya keingetan antum ini belum makan 3 hari 4 hari. Nah, saya sisakan buat antum. Kata Imam Malik, lah ini saya tidak perlu keluar, rezekinya datang sendiri. Jadi kadang ya sesuai al-rizqul maqsum, rezeki itu dibagi. Ada yang jalanannya harus nyari, ada yang jalanannya nunggu. Dan itu terjadi di masyarakat kita. Bapaknya pengusaha minyak,
Kalau dihitung kekayaannya 7 turunan tidak habis-habis. Ya anaknya tidak perlu kerja, duduk nunggu rekening masuk. Cucunya tidak usah kerja, duduk nunggu rekening masuk. Tapi ada orang yang harus keluar cari rezeki, jualan, kerja, baru dapat untung. Semua sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang satu saat kita dapat rezekinya harus nyari, ada yang dapat rezekinya harus nunggu, sekedar nunggu aja. Kalau kita hadir majelis maulud atau hadir majelis zikir, rezekinya datang ke kita. Dapat teh, duduk kita, tehnya datang. Tidak perlu kita manggil, ngawe, pesen teh 1, tidak ada. Dapat roti, dapat besek, datang beseknya cuma kita sekedar datang maulud atau hadir majelis. Ada yang harus saatnya kita keluar cari rezeki, cari uang. Alhasil antara dicari dan ditunggu sama. Ini bab rezeki. Tapi hidup hanya bukan sekedar mencari rezeki. Cari rezeki wajib. Bahkan kalau kita niati ibadah, jadi ibadah. Kembali ke tadi, kalau tujuan hidup kita ibadah, berarti setiap aktivitas yang kita kerjakan harus ada nilai ibadahnya. Ibu-ibu buatkan kopi suaminya pagi-pagi, niati ibadah bakti sama suaminya. Nah, sekalipun kadang harus muring-muring sik bojone. Niku jenengan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Niati ibadah. Bapak-bapak juga gitu. Kalau ngasih belanjaan ibu-ibu, niati saya mau nafkahi keluarga. Sekalipun belanjanya pagi jam 5:30, pulangnya 8:30. Cik rasan-rasan cik di pasar. Niati ibadah. Kerja keluar cari rezeki, niati untuk menghidupi keluarga, niati untuk menambah semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hal yang kita kerjakan ada nilai ibadahnya nanti. Yang sudah mencari rezeki, ya cari rezekinya untuk nilai ibadah. Yang belajar, ya niatkan belajarnya untuk ibadah. Maka tujuan hidup yang Allah bilang dalam Al-Quran sudah kita laksanakan. Sekarang harus ada namanya, kalau orang itu mau menuju sesuatu, ada namanya step-step. Mau di Solo ke Surabaya, harus ada sarana berangkat ke Surabaya. Ada yang naik bis, ada yang naik kereta, ada yang naik pesawat, yang naik mobil, ya harus ada bensin. Yang mau pakai tol harus ada e-tol. Kalau capek ya ke rest area, mau buang hajat ke rest area. Orang naik pesawat harus beli tiket. Itu juga hidup. Kita mau sampai ke tujuan hidup, harus ada proses-proses itu tadi. Tidak bisa langsung kita ke tujuan hidup tersebut. Hidup di dunia ini yang kita inginkan apa? Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Betul nggak? Semua pengen hidup yang baik. Kalau kita tanya sebagaimana hidup yang baik itu, semua orang punya pendapat masing-masing. Ada si A berpendapat hidup yang baik itu yang gajinya setiap bulan 50 juta, rumahnya semua pakai AC, kamar mandi pakai AC, istrinya solehah, mobilnya Alphard, rumahnya kebunnya ada kebun kurma, ada kebun anggur, ada kebun mangga dan lain sebagainya. Ada yang hidup baik itu menurut satu orang lagi yang setiap hari bisa kemana-mana tanpa bayar, semua gratis, fasilitas free semua. Ada yang hidupnya baik, yang bisa kemana-mana naik pesawat terus. Pokoknya material semua. Padahal Al-Quran bilang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bilang dalam konsep hidup yang baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bilang dalam Al-Quran, orang yang dari laki-laki atau perempuan yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang baik.
Kita mau kehidupan baik sesuai pola pikir kita, atau kehidupan baik sesuai pola pikirnya Allah? Mau karena nafsu kita atau karena tujuannya Allah Subhanahu wa taala? Semua kita balikkan ke Allah. Berapa banyak orang yang punya rezeki banyak tapi malam tidak bisa tidur mikiri uangnya. Punya uang banyak, bingung, takut di OTT KPK, takut kena pajak, takut ini, takut itu. Tapi berapa banyak orang yang hari itu sekedarnya bisa makan normal, bisa dinikmati kopi, tehnya, makan belangreng, tapi kepalanya semeleh, nggak mikir apa-apa, tidur bisa tidur, waktunya bangun bisa bangun, waktunya ibadah bisa ibadah. Hidup yang baik itu hidup yang Allah Subhanahu wa taala atur. Dan tidak bisa sama antara si A dengan si B, dengan si C, dengan si D, tidak bisa. Karena Allah punya bagiannya masing-masing. Ini hidupnya tak buat seperti ini karena dia mampunya seperti ini. Lebih sedikit bisa oleng nanti. Ada yang orang dikasih Allah Subhanahu wa taala rezeki banyak, malah tambah jauh sama Allah. Ya, sama Allah tidak dikasih rezeki banyak karena masih sayang. Kalau tak kasih banyak-banyak rezeki, dia tambah maksiat. Lebih baik pas-pasan, tapi dia bisa taat sama saya terus. Ada yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, setiap dikasih rezeki yang banyak dia bersyukur, dia tambah dekat sama Allah. Dijor rezekinya sama Allah. Nah, kita berharap rezekinya banyak, tambah dekat sama Allah. Kan gitu. Kemudian hidup yang baik bukan sekedar kita beramal soleh, kemudian beriman sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ada namanya konsep syukur. Syukur itu bukan sekedar bersyukur atas material, alhamdulillah dapat uang, enggak. Kadang ada syukur-syukur yang kita seling lalai dari mensyukuri dari hal nikmat tersebut. Kita hitung nikmat itu apa? Uang, HP, fasilitas. Itu bukan nikmat yang hakiki sebetulnya. Nikmat yang hakiki, nikmat kita masih diberi agama Islam, iman, kehidupan, sehat walafiat, bangun tidur masih bisa melek, masih bisa ngelihat. Bayangkan kalau bangun tidur tidak bisa lihat, tidak bisa dengar. Bangun tidur masih bisa dikasih kekuatan ibadah, masih bisa ke masjid, masih bisa hadir majelis ilmu. Itu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang kita lalai bersyukur. Kita bersyukur kalau sekedar dapat hari ini dapat 1 juta, hari ini dapat 10 juta, dapat motor, dapat makanan enak, baru alhamdulillah. Tapi bangun tidur sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, anak komplit, istri ada di samping, rumah masih utuh, tidak pernah kita syukuri. Sehingga mindset kita di sisi di kepala kita ya cuman dunia. Dapat uang saya bersyukur, dapat uang saya enak, dapat uang saya ini. Akhirnya hidupnya cuman mudah di situ toh. Sampai akhirnya lupa dengan tujuan hidup. Sampai akhirnya nggak bisa kita nikmati ibadah. Berapa banyak orang mendengarkan adzan subuh, tapi bukannya malah alhamdulillah sudah subuh bangun, tapi selimutnya tambah dinaikkan. Kok cepat meneh subuh. Mau melek abotnya luar biasa. Dibanguni tidak bisa sekali 2 kali, sampai sudah padang baru bangun. Ada yang di sini bisa Allahu Akbar, ya Allah alhamdulillah, ngadep Allah, nikmatnya ibadah sama Allah, nikmatnya jumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dengar adzan itu malah sambat kok. Kok cepet men ya wis zuhur. Kok cepet men ya wis asar. Lagi sholat zuhur kok wis asar. Baru asar kok wis maghrib. Seakan-akan beban masuk waktu sholat. Nah ini karena apa? Tadi tujuan hidup kita, pola pikir kita, cara bersyukur kita itu tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau hidup enak itu di Quran sudah banyak. Kalau kita mau maknai Quran semua, pedoman kita Al-Quran dan hadis Nabi SAW, selesai, hidup kita enak. Nah, bisa menikmati hidup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Orang punya cita-cita, boleh. Punya tujuan dalam jenjang pendidikan, boleh.
punya target, boleh. Tapi kalau targetnya tidak sesuai dengan ekspektasi pikiran kita, berarti itu yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen jadi dokter, tapi jalannya kok jadi pedagang, ya berarti Allah milihkan yang terbaik buat jadi pedagang. Paham ya? Pengen jadi ulama, tapi tujuannya sama Allah dibalikkan jadi dokter, ya berarti Allah baikkannya ente di dokter, kamu di dokter bukan menjadi ulama. Kalau sudah Allah yang menempatkan satu tempat, kita di posisi ini, sudah hidup kita nikmat. Kalau kita protes terus, tidak rampung-rampung, tidak bisa menikmati hidup sebagaimana tujuan hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tunjukkan kepada kita. Jadi dalam menjalani hidup kita harus tahu tujuan hidup, harus tahu pola hidup, harus tahu tatanan berkehidupan. Tujuan hidup kita ibadah. Jadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Kita tahu rezeki kita ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan proses mencari rezeki dan mendapatkan rezeki itu ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tahu akan hal itu semua, nikmat kita menjalani hidup. Nah, kita mau cari apa sih hidup ini? Mau cari ketenangan. Kita kalau ada orang berumah tangga, yang kita doakan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan sekedar sakinah tok, tapi harus ada mawaddah, ada rahmahnya. Bukan sekedar mawaddah tok, tapi harus ada rahmah dan sakinahnya. 3 itu berkesinambungan. Lah kita hidup ini ya carinya sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah? Ya hidup sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan bagaimana tujuan kita hidup. Begitu ya. Nah, insyaallah sedikit yang Al-Fakir sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi, buat antum sekalian, sekedar sharing ilmu, nambah motivasi untuk semangat menjalani kehidupan. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada 10 menit yang sampai jam 8. Monggo. Silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cerita ya, tapi nyata setiap hari Jumat itu ada orang minta-minta. Ya, setiap hari Jumat itu ada orang minta, tapi kakinya itu yang satu kelihatannya kepotong, yang satu selonjor. Itu selalu di lampu merah di daerah utara Palu Selasa. Itu kebetulan hanya setiap Jumat. Kebetulan saya kalau bekerja lewat sana terus, setiap orang pasti berhenti memberi sedekah, termasuk saya setiap Jumat. Nah begitu 3 bulan kemudian tidak ada pertanyaan saya itu kemana. Dan terus saya makan ke warung, ada yang ngomong-ngomong ternyata ditangkap Satpol PP, kakinya ini cuma dimasukkan dan ditekuk ya. Itu bohongan. Nah, itu maksud saya itu terus hukumnya bagaimana si peminta-minta itu kan bohong gitu. Ya. Bohongan, jadi dia betul-betul istilahnya waras kok ngapusi gitu. Kalau yang sedekah saya kira tidak ada masalah karena itu hubungannya dengan Allah. Tapi yang minta-minta ini hukumnya saya tidak tahu ya. Itu masih tidak berbuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan fenomena itu sebetulnya banyak Pak, banyak. Kadang dibuat-buat ya. Saya juga pernah nemui ada orang emis duduknya selalu di genangan air, padahal sebelahnya garing, lembok geser sebelahnya, tapi tidak dibuat dia duduk di genangan air biar melas. Kalau sedekahnya tadi sebagaimana Bapak sampaikan itu urusannya sama Allah, pasti diterima. Kita tidak tahu niat kita baik. Tapi bagaimana orang tadi itu bohong? Nah, ya kita kembalikan kita tidak bisa menghukumi. Nah,
itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berbohong. Ya konsekuensinya orang berbohong bagaimana sih? Ya seperti itu. Dia dapat uang, tapi apakah karena uang hasil kerja bohong berkah? Kan gitu. Nah, sebagaimana kalau ada orang mengumbar janji, pejabat mengumbar janji, tapi terus bohong. Ya konsekuensinya dia sama Allah. Tidak berhak kita laknat. Ini pembohong ini dan lain sebagainya. Itu urusannya dia sama Allah. Ya, kita sekedar tahu. Dia ngomongnya gini tapi kok berbalik gini. Dia gini kok gini. Ya sudah. Kita tahu dia berbohong, tidak perlu terus kita melaknat sampean kemudian keluar dan lain sebagainya. Sudah. Urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, konsekuensinya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Amal sedekah kita insya Allah diterima sama Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita niatnya sedekah dan ikhlas. Nah, karena ini beda permasalahan. Dia hubungannya sama Allah, dia berbohong. Nah, itu hubungannya kita sedekah, itu antara ikhlas kita apa enggak bersedekah kepada orang tersebut. Ikhlas diterima sama Allah. Enggak ikhlas hanya sekedar ngasih aja, enggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Iya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Tadi sudah dijelaskan barang siapa laki perempuan yang beriman, kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu. Beriman dan beramal soleh ya. Akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya di lingkungan kita orang sudah beriman, berbuat baik, tapi kehidupannya ya gitu-gitu aja. Tapi ada orang yang tidak pernah sholat, mungkin imannya ya kurang, kehidupannya amburadul, tapi secara lain ya hidupnya tuh enak gitu. Rumah makro, bujuk telur dan sebagainya gitu ya. Itu. Nah, itu bagaimana dengan ayat tadi bahwa orang yang sudah beriman dan soleh dijamin kehidupannya. Tapi kenyataannya orang sudah sholat ngaji, tapi hidupannya pas-pasan aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tujuan orang hidup atau orang berumah tangga itu kan sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau yang sudah berumah tangga itu memang jelas ya. Tapi kalau orang hidup tujuannya sakinah mawaddah warahmah, itu di dalam prakteknya itu orang ingin dia sakinah mawaddah warahmah. Tapi di dalam kegiatan sehari-harinya dia itu lupa dengan Allah. Misalkan tadi ada panggilan sholat, dia juga cuek aja, okay? Diajak ngaji nggak mau, diajak berbuat baik nggak mau, karena dia mementingkan kehidupan dunianya. Misalkan anak-anak yang masih sekolah, diajak ngaji, misalkan ya, nggak bisa tuh, soal ini aku bisa ujian. Belajar berarti itu mementingkan dunianya, bukan mementingkan ibadahnya. Nah, trik untuk menghindari dari mementingkan diri sendiri dengan pada Allah itu triknya aspeknya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kadang ada orang sudah beramal soleh, beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hidupnya biasa-biasa aja, bahkan paling melarat mungkin. Tapi ada orang yang tidak menyembah Allah, kadang tidak mengakui Tuhan, malah sugih, belegedu, bojone telu dan lain sebagainya. Nah, Nabi SAW bilang dalam hadisnya, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Nah, wal akhirah jannatul mu'min wa sijnul kafir. Dunia itu surganya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, penjaranya orang-orang yang beriman kepada Allah. Akhirat
penjaranya orang yang tidak beriman kepada Allah, dan surganya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam syariat itu ada namanya konsep istidraj. Satu kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, tapi tujuannya Allah untuk menghinakan orang tersebut. Kita lihat Fir'aun. Semua ada di bawah kakinya Fir'aun, dalam kuasanya Fir'aun. Bahkan sampai terakhir Fir'aun mengaku Tuhan. Fir'aun itu tidak pernah sakit seumur hidup. Wahing tidak pernah. Sehat terus, rezeki ada terus, nikmat terus, ngaku Tuhan. Hidupnya nikmat. Tapi di akhirat, wassalamualaikum. Tidak nikmat selama-lama-lamanya. Tapi kalau kita lihat ada satu lagi tabi'in namanya Uwais Al-Qarni. Kalau makan sama anjing, makannya itu barengan sama anjing, saking gresek-gresek di sampah. Tapi sama Nabi dibilang sebagai sayyidut tabi'in, tuannya orang-orang tabi'in, apa namanya, golongan tabi'in. Nabi tidak pernah ketemu, tapi Nabi muji dia. Jadi hidup yang baik, hidup yang nikmat itu tidak sekedar hanya material saja, tapi kita bisa beribadah kepada Allah, ingat sama Allah, melaksanakan ibadah dengan baik. Itu hayatan thayyibah. Makanya kalau jalani kehidupan, tidak boleh lihat yang lebih nikmat dari kita, suruh lihat yang bawah terus. Agar apa? Menghidupkan rasa bersyukur. Menghidupkan rasa bersyukur. Tapi kalau dalam beramal ibadah, suruh lihat yang paling tinggi amal ibadahnya. Buat apa? Semangat biar kita bisa niru ibadahnya. Tapi kalau dalam rezeki, suruh lihat yang bawah. Ya Allah, ternyata saya lebih nikmat loh hidupnya daripada orang ini, tidak bisa tidur, tidak punya tempat tinggal. Saya masih dikasih tempat tinggal sama Allah, masih bisa makan sehari 3 kali, masih ada HP, masih ada ini, itu dan lain sebagainya. Sehingga rasa bersyukur itu timbul terus dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah bersyukur, tenang hidup kita. Nah, sekalipun tinggal di rumah petak, ya kamar di situ, kamar mandi di situ, dapur situ jadi satu. Tapi kalau kita lihat orang yang tidak punya rumah, tinggal di emperan jalan, bersyukurnya luar biasa kita. Bahkan nikmatnya itu tidak bisa kita sifatkan keterangan dalam hati kita. Tapi kalau kita lihatnya terus yang tinggi-tinggi terus, yang enak-enak terus, tidak mungkin kita bisa bersyukur. Tontonannya di YouTube rumah presiden Amerika, yang tidak rampung-rampung, tidak bisa, tidak nyandak ini ya sampai jadi rumahnya presiden Amerika. Lihat yang bawah kalau dalam bab kehidupan rizki dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam amal ibadah, suruh cari yang orangnya sholatnya 1000 rakaat, yang puasanya banyak. Biar apa? Semangat, menghidupkan semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku, kadang rizki yang banyak bisa jadi istidraj dari Allah untuk menghinakan kita di akhir. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dikasih rizki luar biasa, nah nanti hisabnya di akhirat, adabnya di neraka. Kita hidup di dunia berapa tahun sih? 60-70 tahun. Tapi di akhirat masuk surga selama-lamanya. Dia hidup 70 tahun, 80 tahun di dunia. Tapi di neraka selama-lamanya. Nikmat mana kalau kita mikir itu? Sabar sih sebentar. Di akhiratnya kita enak terus tidak ada berhentinya. Begitu juga mereka, nikmat dulu sebentar, tapi nanti adabnya selama-lamanya. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, trik-trik ya. Trik-trik gimana mementingkan ibadah kepada Allah daripada dunia. Nah, jadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah. Tidak semua kadang gambaran secara fisik itu ibadah. Olahraga, tidak ada jengklat-jengklit sholat kayak olahraga. Nah, jadikan olahraga kita bernilai ibadah. Gimana? Niati saya olahraga untuk kesehatan diri saya, untuk bisa menambahkan ibadah kepada Allah. Futsal yang kita kerjakan jadi ibadah. Basket yang kita kerjakan jadi ibadah. Badminton yang kita kerjakan jadi ibadah. Saya mau refreshing ke Tawangmangu, lihat hijau-hijau, adem.
Saya niati untuk tafakur alam, keindahan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Dari kita keluar rumah sampai tempat tujuan ibadah terus nilainya. Jadi kan setiap kegiatan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Diniati. Karena semua yang kita kerjakan itu tergantung daripada niat kita. Seperti itu. Ibu-ibu mungkin, Bapak sudah. Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin? Boleh, aman. Oke, ini apa tuh? Ya. Satu lagi dikit ini mungkin ini tuh di masjid Asisten ini betul yang hari Jumat itu ada Jumat berkah, ya, Jumat berkah. Nah kemudian ada petugasnya juga. Nah itu hukumnya kira-kira bagaimana ketika petugasnya itu pada sholat Jumat nyiapkan buat Jumat berkah dan tidak sempat buat zikir pada Allah, itu asalnya bagaimana Bib? Kita zikir dulu atau bagikan dulu baru zikir? Itu Ya. Kalau dapat tugas buat noto makanan Jumat berkah, lebih mana, penting mana dulu, zikir atau noto makanan untuk Jumat berkah? Jenengan zikir tidak harus duduk, berdiri, mencolot, terbang, lari, bisa berzikir. Sambil noto, sambil zikir boleh. Kita noto buat apa? Buat ngasih makan orang-orang. Ibadah enggak nilainya? Ibadah. Enggak kalah sama yang duduk di masjid seperti berzikir. Semua orang punya tugas masing-masing. Yang masih tidak ada tugas, selesaikan zikirnya. Yang ada tugas, jadikan tugasnya bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ada lagi mungkin? Sudah jam 8:05. Cukup ya? Cukup. Ya. Nah, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan setiap gerak-gerik ibadah kita, gerak-gerik aktivitas kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Tidak tambah hari dan tidak tambah waktu, kecuali kita menambahkan kedekatan diri kita kepada Allah dan kedekatan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa dawama al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa syukra ala al-'afiyah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur asrana bi musyahadatik. Allahumma la takhlimna khairan ma indak li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Rabbi آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.